sedikit bocoran lah. Itu awalnya berapa kira biayanya itu? Kedokteran? Kalau karena dia ini masuk gelombang pertama, jadi di situ kan daftar sumbangannya 300 juta. Oke, rekan-rekan sahabat Ide Sejuk, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, satu keluarga dari Maumere. Ini ada Bapak Kosmas Vera, ada Mama Maria Hensiana, dan Aldi. Kenapa kita undang keluarga ini? Karena Aldi adalah calon dokter dan menurut saya ini kita perlu tanya ke Bapak Kosmas dan Mama Maria, karena ternyata jumlah dokter yang saya cari di internet itu sangat sedikit di Maumere. Nanti Bapak Kosmas bisa ngobrol tentang itu. Saya cek tadi itu jumlahnya di rumah sakit umum Kecil Hillerster 21 dokter umum. Nanti datanya mungkin kalau ada update terbaru kita bisa ngobrol. Dan kan di rumah sakit Lela itu 3, Bapak. 3 dokter umum. Jadi ketika saya lihat Aldi, saya teringat bahwa ini kita perlu ngobrol ini. Karena Bapak Kosmas dan Mama sudah menyumbang salah seorang anak untuk menjadi dokter. Nah, kita perlu sapa dulu Bapak Kosmas. Apa kabar Bapak Kosmas? Baik, selamat sore, Pak. Saya Bill. Saya mau sapa dulu Mama Maria. Biasa dipanggil Mama siapa? Mama Hensi, Pak. Oh, Mama Hensi. Mama Hensi. Oke. Kalau Mama kerja di mana? Kerja di ruang kebidanan Rumah Sakit Kecil Hillerster. Oh, berarti Mama bidan ini? Iya, Pak. Oke. Kalau Bapak? Bapak dulu perawat. Sekarang sudah di bagian manajemen, kepala bidang pengendalian mutu dan sistem informasi rumah sakit. Oke. Lalu Aldi, apa kabar Aldi? Baik, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sekarang masih kuliah online, masih dengan Bapak Mama. Nanti kalau sudah mulai offline pasti akan tinggalkan Bapak Mama dan Surabaya itu, Aldi. Bagaimana, ya, Pak? Siap. Siap, Pak. Siap ya. Ya. Nah, ini Bapak Mama, saya ingin tahu dulu bagaimana cerita awalnya sampai atau mungkin dari Aldi lah. Aldi, bagaimana ceritanya sampai Aldi memilih jadi dokter? Kemudian ngobrol dengan Bapak Mama bagaimana? Apa tanggapan Bapak dan Mama? Mungkin Aldi bisa ngobrol sedikit tentang cerita itu. Oh, baik, Pak. Mungkin pertama sejak SD itu kalau setiap kali guru tanya bilang mau apa cita-cita, itu selalu mau bilangnya menjadi dokter. Jadi sudah keterusan hingga SMA. Jadi pas setelah lulus SMA, di pikiran saya itu hanya ini harus jadi dokter. Jadi sebelumnya saya sudah tes di kampus-kampus negeri, hanya belum rezeki, tidak masuk, sehingga saya bertanya ke Bapak Mama untuk mengambil di kampus swasta, dan kebetulan Bapak Mama sangat mendukung saya 100%, sehingga sampai sekarang saya bisa berkuliah di Widya Mandala, Pak. Oke, jadi Aldi sekarang semester 1. Ya, Aldi. Ya, di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan Aldi adalah salah satu murid saya juga. Nah, sekarang ke Mama dulu atau Bapak dulu? Saya ke Bapak dulu saja deh, Bapak. Ya. Waktu Aldi bilang mau jadi dokter dan kuliah dokter, bagaimana tanggapan Bapak? Pada dasarnya bahwa kami orang tua punya tanggung jawab besar terhadap anak. Keinginan anak mau tidak mau sebagai orang tua harus memenuhi keinginan anak sambil menyesuaikan dengan kemampuan kami orang tua. Kami memberikan saran, usul saran kira-kira yang terbaik bagaimana. Itu yang harapan kami atau usul saran yang dapat kami sampaikan. Setelah Aldi menyampaikan itu, kami mendukung.
keinginan anak untuk masuk di kedokteran. Terima kasih Bapak. Tapi nanti saya akan konfirmasi Bapak ya. Tapi saya ke Mama dulu. Ya. Mama Bidan. Mama Bidan waktu Aldi mau bilang jadi dokter, bagaimana kalau Mama Bidan? Yang pertama sekali itu saya terkejut karena saya memikirkan biaya yang begitu besar. Kemudian yang kedua, saya berpikir ini cita-citanya, kemauannya, apapun yang terjadi, kita mungkin akan mengusahakan. Jadi sebelum memberikan keputusan itu Pak, saya merenung, saya berpikir kurang lebih 1 minggu. Dan saya melihat Aldi menunggu keputusan dari kami, kemudian dia kelihatan gelisah. Ini bagaimana mama bapak bisa mampu tidak untuk saya bisa masuk ke kedokteran, karena dia tesnya sudah dinyatakan lulus. Kemudian 1 minggu kemudian saya dengan bapak berembuk dan kami menyetujui untuk dia bisa mengambil jurusan tersebut. Tentunya dengan segala konsekuensi biaya. Yang pertama sekali, jadi kami mungkin pertama itu kami memilih untuk biayanya itu secara cicil untuk uang muka pertama masuk. Terima kasih Pak. Sekarang saya ke Bapak dulu. Bapak, jadi saya sendiri juga ya sedikit berhitung waktu kalau misalnya Aldi bilang jadi dokter, hitungan saya kurang lebih seperti Maman tadi itu, bahwa biayanya lumayan ini kalau untuk dokter. Nah, itu bagaimana dengan Bapak Kosmas punya tanggapan tentang itu? Baik, terima kasih Pak. Saya punya bahan ilustrasi itu, dulu saya pernah kredit mobil. Waktu itu ibu mati-matian tidak mau, bilang nanti itu selanjutnya kau cicil bagaimana. Tapi dengan berjalannya waktu, mobil itu bisa selesai kami lunasi. Dasar itulah saya berpikir, memang pertama itu kita rasa berat. Tapi dengan berjalannya waktu, kita sebagai orang tua dan punya cara berpikir atau punya usaha, saya rasa kalau kita dalam rumah tangga kita rencanakan bersama, habis itu kita melibatkan keluarga dalam urusan ini, saya punya keyakinan bahwa didukung lagi dengan terus terang Pak, kenapa kami support Aldi, karena dia tidak masuk ranking 1 atau 2, tapi dia dalam sekolah dia waktu dari SD sampai di SMA itu dia selalu masuk kelompok 10 besar. Ada kalinya sampai lomba di tingkat kabupaten. Itu yang menjadi daya pikat kami orang tua untuk mensupport dia, untuk mendukung dia punya keinginan di kedokteran, karena dia punya cita-cita itu dulu hanya 2 dari sejak dia di kelas 1 SMA. Dia bilang, Bapak saya harus di Pertamina atau tidak di kedokteran. Jadi itu seperti itu. Ini analogi tentang cicil mobil tadi itu menarik Bapak. Iya. Jadi cicil mobil awalnya yang kelihatan berat, tapi jadi juga ternyata Bapak. Iya, seperti itu. Oke, kemudian ada keberanian. Nah, saya ke Aldi dulu nih. Aldi, waktu dapat info Bapak Mama bilang oke, boleh, itu bagaimana perasaan Aldi, bisa ngobrol sedikit? Mungkin pertama, kalau senang sudah pasti. Hanya saat mendengar Bapak Mama setuju, tentu saya juga pikiran, karena saya juga mengetahui bahwa uang sekolah di kedokteran itu lumayan besar.
Jadi saat saya mendengar Bapak Mama setuju tuh, saya dalam pikiran bilang sudah mengeluarkan biaya banyak, jadi harus mengusahakan yang terbaik. Jadi dalam pikiran saya hanya coba kasih yang terbaik untuk orang tua, biar semua yang orang tua kasih yang sudah korbankan begitu besar tidak mengecewakan orang tua. Seperti itu. Ya, terima kasih Ali, itu menarik. Tidak banyak anak kuliah yang menyadari hal itu. Artinya tidak banyak yang berpikir seperti Aldi, Bapak. Ini saya kira menarik. Perlu bangga bahwa Aldi sudah punya pemikiran seperti itu ya. Karena dia mau bertanggung jawab dengan kebaikan dan kemurahan hati Bapak dan Mama. Lalu saya ingin tanya lagi ke Mama atau Bapak, sedikit bocoran lah. Itu awalnya berapa kira biayanya itu? Kedokteran. Kalau karena dia ini masuk gelombang pertama, jadi di situ kan daftar sumbangannya 300 juta. Jadi dengan sumbangan sukarela ya kami menyambut. Sedikit, tidak terlalu besar, tapi yang persyaratan utama itu adalah sumbangan pembangunan 300. Jadi memang itu kami punya tanggung jawab untuk membiayai itu, untuk melunasi itu. Hanya memang karena memang seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, Mama tadi, memang berat karena kami punya anak ketiga itu di swasta semua Pak. Nih, 2 di WM, 1 di BK. Jadi itu yang berat. Tapi kami dua berpikir setelah merenung, berdiskusi bersama bahwa biar bagaimanapun kami harus jalan. Kami sekeluarga, keluarga kecil, keluarga inti, dengan jalan apapun kan harus berjalan seperti itu Pak. Oh iya Pak Kosmas. Jadi uang masuk itu 300 ya, sumbangan dasar ya? Iya. 300 juta. Kemudian pada saat yang sama ada juga 2 anak lain, yang satu kuliah juga di WM, satunya di WK itu Wijaya Kusuma? Widya Kusuma Pak. Oh Widya Kusuma, oke. Ya. Nah itu pada saat yang Aldi kuliah, mereka juga kuliah? Iya. Dua-dua semester 5 Pak. Ya, Oke. Jadi ini bukan hanya kedokteran ini, tapi 2 yang lain juga membutuhkan biaya yang sama. Itu iya. Apakah cukup dari, mohon maaf Pak ya, dari Mama Bidan dan Bapak Kepala Bagian, itu bagaimana menghitungnya itu? Mempersiapkan sampai seperti itu. Iya, kalau terus terang Pak, kami memang dua-dua pegawai negeri. Nah, tapi berbagai macam kebutuhan harus kita punya keperluan, dan anak-anak kalau kuliah begini pasti tidak bisa mencukupi. Oleh karena itu, dasarnya kami pertama itu bahwa kami sepakat dalam rumah tangga kami itu adalah jujur. Jadi jujur itu terpatri dalam keluarga kami. Kalau kurang harus atau butuh sesuatu harus sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai kita mau mendapatkan sesuatu tapi kita mulai tidak jujur atau mulai sana sini, kita mulai dengan berbagai cara untuk mendapatkan. Itu yang kami tidak mau. Jadi di balik itu semua, untuk keluarga besarnya saya dan keluarga besar ibu, dan sangat mensupport semua itu, dan mereka juga berpartisipasi dalam urusan ini. Oke, berarti ada dukungan dari keluarga besar. Iya. Oke. Sekarang saya ke Mama Bidan dulu. Bagaimana Mama Bidan punya pengalaman tentang, karena biasanya ibu-ibu juga menghitung juga soal pengeluaran di urusan sehari-hari juga di dalam rumah, juga bagaimana dengan urusan kuliah anak-anak. Mungkin ada cerita pengalaman dari Mama Bidan. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk mereka 3 dari kecil, dari mereka masih TK itu mereka sudah punya tabungan sedikit-sedikit. Mereka sudah masing-masing punya tabungan. Kemudian sejak kecil memang mereka dididik untuk tertib. Kemudian
uh, untuk kehidupan kami sehari-hari itu hidup sederhana, Pak. Jadi mereka tidak menginginkan barang-barang yang mewah seperti anak-anak lain, bergaya mewah itu tidak, Pak. Jadi yang terpenting itu sekolah dulu, uang sekolah harus beres. Kemudian untuk keperluan-keperluan sekolah dulu. Sedangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan-kebutuhan mewah atau untuk berbelanja, senang-senang itu tidak terbiasa dari kecil, Pak. Oke, jadi memang pendidikannya benar-benar dari sejak dini ya, Bapak Kosmas? Iya. Aldi, saya ingin tahu, Bapak atau Mama yang lebih disiplin atau lebih keras nih? Urusan soal disiplin, urusan tertib, ini siapa yang lebih disiplin, lebih keras nih? Kalau untuk yang lebih disiplin dari kecil itu Bapak. Jadi dari kecil tuh kami sudah diajarkan kalau tidak boleh bantah omongan orang tua. Jadi kalau setiap kali Bapak marah kami, walaupun itu kami posisi benar atau salah, kami harus tetap diam mendengarkan. Sehingga sampai sekarang terbawa sampai besar. Jadi ketika kalau Bapak omong tuh, kami hanya bisa dengar, tidak boleh bantah. Seperti itu, Pak. Oke, saya ke Bapak Kosmas. Prinsip disiplin itu kenapa sih penting sekali bagi didikan anak-anak? Begini Bapak, karena saya belajar dari saya. Waktu saya punya bapak mati, saya umur 5 tahun, betapa susahnya untuk sekolah. Jadi sampai mama saya itu menangis karena soal uang sekolah apa segala macam. Disitulah saya mendidik anak-anak saya bahwa cukup Bapak yang menghadapi masa lalu. Jadi sekarang kamu sudah diberikan fasilitas, minimal orang tua punya pekerjaan yang bisa mengurus kamu. Kenapa kalau kamu mengabaikan apa yang orang tua miliki? Sehingga itu Pak, terus terang dari SD saya punya target itu mereka harus masuk 10 besar. Ya. Jadi mereka 3 itu harus masuk 10 besar. Kalau tidak, berarti hukum itu. Dan saya masuk di kelas 1 SD, satu malam saya ajar mereka tahu baca. Sampai menangis-menangis, satu malam saya ajar mereka itu harus tahu baca. Dan itu terjadi untuk mereka 3. Seperti itu. Dan itu mereka, kalau kami duduk, mereka refresh kemari. Dan Bapak yang punya cara didik ini, saya bilang, itu untuk kamu, bukan untuk Bapak. Bapak mungkin cara didiknya seperti itu, karena besok lusa yang akan menikmati itu kamu. Kami orang tua 2 ini kan punya pensiunan, tapi kasihan kalau kamu tidak menata masa depan dari sekarang. Itu Pak. Oke, berarti memang Bapak dan Mama nih yakin sekali bahwa memang pendidikan yang keras dalam arti bukan berarti kasar, tapi mencintai anak itu tidak harus memanjakan anak, tapi benar-benar menyiapkan untuk masa depan mereka. Iya. Oke. Dan saya tadi ada lihat ada poin tentang jujur, itu Bapak menekankan jujur. Itu bagaimana Bapak? Jujur dalam arti apa anak-anak dididik? Begini Bapak, saya kenapa saya katakan jujur? Ada kalanya kalau anak-anak itu pegang uang banyak, nanti mereka pergunakan sembarang. Atau tidak, mungkin di Jawa jauh dari orang tua, mungkin kebutuhannya hanya sekian, mereka mungkin mintanya lebih tapi dimanfaatkan ke hal lain. Itu yang saya tanamkan kepada mereka, sehingga yang paling penting itu saya ingatkan mereka jangan sekali-sekali orang tamu di rumah atau keluarga rapat mereka meminta sesuatu dari orang. Nah, itu jadi karena kalau meminta sesuatu kita tidak bisa tahu apa kebutuhan mereka dan berapa jumlah yang mereka harus pergunakan. Jadi itu, sehingga saya ajarkan mereka itu harus tertib dan jujur dalam artian sesuai dengan kebutuhan mereka, keperluan mereka. Jangan sampai mereka punya kebutuhan lebih besar daripada kemampuan orang tua, sehingga itu titipan saya, sehingga kalau mereka jujur minimal membuat kami orang tua itu tidak berpikir berat. Yang bahasa yang terakhirnya kalau kamu jujur membuat kami
orang tua dua ini bisa umur panjang karena kami tidak disakiti seperti itu, Pak. Itu poin menarik, Aldi. Harus dengar itu. Juga teman-teman lain, teman-teman mahasiswa yang mungkin akan nonton record kita hari ini, bahwa jujur itu poin yang paling penting karena ya supaya orang tua jangan sampai dapat informasi yang berbeda dari kenyataan. Karena tadi Bapak Fausat menekankan kalau justru itu yang terjadi, itu orang tua sangat sakit hati, gitu Bapak ya. Oke, sekarang saya mau tanya Mama Bidan. Ini tadi kata Aldi Bapak lebih keras, tapi Mama kira-kira bagaimana urusan disiplin, tanggung jawab, Mama lebih menekankan yang mana? Ya, terima kasih. Jadi untuk urusan disiplin mereka, yang pertama sekali, kalau setiap kali terima rapor itu harus ditunjukkan nilainya. Jangan mereka bilang ini setiap hari kalau ada ulangan atau ada ujian itu saya nilai besar. Tetapi yang saya percaya dan saya lihat itu harus di hasil ujiannya yang mereka yang tertulis di rapor. Kemudian dalam keseharian itu dari kecil tuh mereka tidak pernah kita menyimpan uang atau apa di tas atau di tempat terbuka, itu mereka tidak pernah mengambil tanpa seizin kita. Jadi walaupun Mama kalau mereka ada kebutuhan, Mama bilang, Adi ambil sendiri di dompet Mama atau di tas Mama, mereka tidak akan mau, karena mereka maunya harus Mama yang kasih, Mama yang mengambil dan memberikan. Sehingga untuk mereka tiga, kami tidak merasa was-was kalau mereka akan melakukan atau mengambil sesuatu barang tanpa kami ketahui. Itu kejujuran yang dari kecil mereka kami perbiasakan. Oke. Lalu soal tabungan tadi, saya ingin tahu tabungan itu bagaimana? Apakah tabungannya bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, itu bagaimana? Boleh cerita sedikit, Mama? Baik, jadi dari mereka SD, itu dari sekolah sudah diwajibkan untuk membuka tabungan. Di sini tabungan di Obermas, tabungan apa? Sidandi, simpanan pendidikan. Jadi itu dari awal itu mereka punya uang jajan, selalu mereka sisihkan untuk menabung. Jadi awalnya mereka menabungnya lewat guru kelas. Kemudian setelah mereka lulus dari SD, kami yang melanjutkan setiap bulan dengan potong gaji. Jadi setiap bulan itu masing-masing mereka diberi jatah untuk menabung. Jadi itu petugas koperasinya yang mengambil sendiri di bendahara gaji. Oke. Sehingga pada akhir mereka tamat SMA itu mereka sudah ada tabungan. Mereka sudah ada tabungan untuk ke tingkat perguruan tinggi, tetapi itu sepertinya tidak mencukupi, sehingga selebihnya itu orang tua punya tabungan sendiri untuk melengkapi itu. Dan untuk yang Aldi, itu memang tabungan dari dia sendiri, dari orang tua tidak mencukupi, sehingga keluarga dari kedua belah pihak itu bisa mensupport dana, sehingga bisa mencapai semua.
Ini menarik nih. Berarti memang Aldi dan dua kakaknya itu punya tabungan masing-masing gitu ya? Iya. Iya. Pak. Oke. Berarti yang sulung itu kuliahnya jurusan apa? Yang sulung jurusan hukum, Yang sulung hukum nih. Oke. Yang kedua? farmasi Yang kedua farmasi. di WM juga. Yang kedua farmasi. Yang ketiga? Yang ketiga Aldi. Yang ketiga saya. Oke. Ini jadi ada orang hukum, ada orang farmasi, ada dokter ini, terus ada bapak kepala bagian, terus ada mama bidan. Ini jangan-jangan mau bikin satu rumah sakit baru di Maumere ini kelihatan. Semoga. Maksudnya kami punya harapan di antara kami, mungkin ada di antara anak kami ini masih bisa untuk menolong sesama orang yang membutuhkan. Dalam hal ini kalau yang sakit, minimal Aldi bisa terlibat secara langsung, baik urusan keluarga yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau ada urusan hukum, nanti si sulung yang ambil alih. Ya. Nah, urusan farmasi nanti yang kedua yang ambil alih. Ya. Dokter baru Aldi yang ambil alih. Tapi ngomong-ngomong Bapak, itu pilihan untuk jurusan itu mereka mau sendiri atau diarahkan? Mereka mau sendiri. Kalau dengan situasi terakhir yang sekarang Pak, kalau kita mau memaksakan kan banyak yang gagal. Pernah yang besar itu kami masuk di seminari, tapi akhirnya dia ambil jalur jurusan lain tidak sesuai dengan itu. Akhirnya kami membiarkan kepada mereka untuk menentukan mereka punya keinginan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sangat moderat ya, moderat dalam arti tidak memaksakan anak harus pilih ini, harus pilih ini. Ya. Oke, ini saya senang sekali ada keluarga yang benar-benar moderat. Tapi dari cerita dari Bapak dan Mama itu bahwa ini karena benar-benar datang dari pengalaman sebelumnya, akhirnya ada satu kesadaran baru bahwa ini tidak boleh paksakan, gitu ya? Iya. Oke, ini saya mau tanya ke Aldi. Aldi, ini kan Bapak Mama sangat support. Terus Aldi juga sudah bilang bahwa akan memberi yang terbaik untuk Bapak Mama. Nah, tapi sebelumnya Pak Bill mau tanya, bagaimana pandangan Aldi sendiri tentang bagian dunia kedokteran lah. Aldi lihat kenapa sih sebetulnya Aldi ingin sekali jadi dokter? Apa karena Aldi lihat jumlah dokter di Maumere kurang, terbatas, atau bagaimana? Pada awalnya mungkin dari kecil kan saya sering lihat Bapak Mama, kan dulu Bapak masih perawat dan Mama masih bidan. Jadi saya tuh sering mainnya ke rumah sakit. Jadi tempat main waktu kecil saya dulu tuh di rumah sakit. Jadi saya sering lihat Mama dengan Bapak itu mengobati orang. Jadi saya kayak, besar saya harus jadi kayak Bapak Mama. Pokoknya saya harus jadi kayak Bapak Mama. Tapi dalam pikiran saya bilang, saya ingin lebih dari Bapak Mama. Jadi saya berpikir untuk menjadi seorang dokter. Jadi kayak alasan pertama saya tuh sebenarnya saya ingin seperti Bapak Mama. Seperti itu Pak Bill. Oke. Jadi itu kurang lebih motivasi awal. Nah, sekarang setelah Aldi kuliah, apa pandangan Aldi tentang dunia kedokteran lah kurang lebih? Pandangan saya sendiri untuk dari segi pembelajarannya itu lumayan luas karena saya barusan bersekolah di sana sekitar mau 1 bulan dan materi-materinya lumayan sulit. Namun dari segi untuk melayani orang, jadi saya merasa menjadi seorang dokter ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena tentunya perkembangan di Indonesia juga kita tahu menuju ke tahap yang lebih modern karena di mana-mana terjadi pemekaran wilayah dan juga kita juga tahu bahwa jumlah tenaga medis yang dibutuhkan termasuk dokter juga sangat besar. Jadi saya ingin menjadi seorang dokter untuk
eh, memenuhi kuota tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga angka harapan hidup di Indonesia mungkin bisa meningkat, seperti itu dalam pikiran saya, Bapak. Ya, karena waktu kasus banjir kemarin di Kupang itu cukup banyak kita datangan dokter dari luar NTT gitu ya. Karena memang kita terbatas sekali tenaga kesehatan. Nah ini Bapak Kosas mungkin ngomong sedikit, itu soal tenaga kesehatan di Maumere bagaimana ya? Iya, kalau jujur ya, tenaga kesehatan kita di Maumere sebagian besar itu adalah dokter dari luar. Kita kalau jujur, kami di rumah sakit Teciles itu sekitar macam dokter spesialis ada 19 orang, tapi sebagian itu dari luar. Dokter umum mungkin Pak tadi dokter umum kita punya tanya 8 kalau tidak salah. Sekarang sebagian besar itu adalah dokter spesialis. Dengan situasi yang ada, kebutuhan akan tenaga medis maupun paramedis, kalau kita mengikuti dengan situasi terbaru berdasarkan perbandingan kebutuhan tenaga dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa pasti kebutuhan dokter itu setiap tahun pasti akan bertambah. Nah, ini yang situasi itu yang memacu kami, manakala mungkin Aldi ini besok usia, kalau dia sampai selesai kan bisa mengabdi untuk Sika dan Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih Bapak. Kalau Bidan lihat bagaimana kalau tenaga medis, karena ini kan dunia kebidanan itu sangat penting karena itu juga menentukan hidup ya. Ini semacam transitnya anak ke dunia itu butuh sekali tangan Mama Bidan. Bagaimana Mama Bidan komentar sedikit tentang tenaga kesehatan di Maumere lah? Ya, terima kasih. Jadi pada awal-awal saya bekerja di rumah sakit PC Hilers itu kita sangat kekurangan dokter, terutama dokter ahli kebidanan (SPOG). Karena SPOG itu paling banyak itu satu orang itu untuk menangani seluruh wilayah Kabupaten Sika. Jadi banyak yang tidak terjangkau, sehingga angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu meningkat. Tetapi akhir-akhir ini sudah ada satu terobosan untuk rujukan sehingga semua ibu-ibu bersalin itu diwajibkan untuk mendapatkan pelayanan tenaga bidan. Kemudian yang mengalami risiko tinggi itu harus dirujuk ke rumah sakit. Dan kalau di rumah sakit tentunya dia sangat membutuhkan dokter ahli kebidanan. Kemudian kita bersyukur karena di rumah sakit sudah ada 3 dokter ahli kandungan, tetapi semuanya orang dari Jawa, 3-tiganya orang Jawa. Jadi harapan kita ke depannya mungkin ada anak-anak kita yang bisa untuk menjadi penerus. Penerus dokter kebidanan. Dokter dan harus dari tanah sendiri ya, dari Maumere kurang lebih ya, anak-anak Maumere. Nah ini kalau saya melihat di satu sisi kemampuan anak-anak NTT secara umumnya bagus-bagus, potensi akademisnya bagus-bagus. Nah yang tadi yang kita omong itu mungkin persoalan di kendala biaya tadi. Iya, finansial kita kurang. Kesulitan di situ sepertinya ya. Lalu tadi ternyata banyak tenaga dari Jawa dalam arti yang membantu di Maumere sendiri di wilayah Kabupaten Sika. Nah saya mau tanya lagi ini Pak Mama. Tadi sempat singgung keluarga besar mensupport, itu apakah sudah menjadi satu tradisi begitu atau bagaimana Bapak? Mekanismenya seperti apa? Kalau boleh saya dapat info sedikit tentang itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk kami di Palu ini, kami mungkin di Maumere tapi di pulau kecil lagi. Kami punya tradisi itu istilahnya
urung rembuk. Jadi yang kau punya kami bantu dulu, kita bantu dulu, nanti besok lusa macam rotasi, macam begitu. Jadi kita saling bantu satu dengan yang lain. Jadi baru sistem keakraban kami bahwa suku itu paling menjadi yang utama, karena kalau satu orang punya niat baik macam Aldi, semua orang dalam suku itu akan terlibat. Dengan caranya mereka tidak mengenal apa yang mereka miliki, tapi keinginan mereka untuk mereka support mereka punya anak itu luar biasa. Jadi dengan kekurangan yang mereka miliki, mereka mau memberi untuk Aldi dengan dua kakaknya. Walaupun tidak seberapa banyak, tapi mereka beri dari ketulusan mereka, Pak. Jadi kami punya itu malah mereka spontanitas, mereka yang membuat kumpul keluarga, mengumpul sesen 2 untuk mensukseskan ini. Jadi bukan hanya kami 2 sendiri. Kalau dilihat dari kami 2 punya penghasilan memang tidak cukup. Tapi karena berkat dukungan dari keluarga itu, baik yang di Malaysia, yang di kampung, di Maumere, ada yang di Jawa, ya kami urung rembuk sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ke depan adik bisa berkaitan dengan keuangan, mungkin mudah-mudahan bisa seperti itu, Pak. Bapak, saya mau tanya, ini Palue di mana? Palue di kampung mana? Kalau di Palue di Rokirole. Di Rokirole ya? Iya. Oke. Baik, karena saya kenal juga beberapa teman dari Palue, ada yang sudah jadi pastor, Pastor Ebit Trando itu ada yang. Oh sudah, iya. Itu kalau itu Aldi punya nenek perempuan itu masih dengan Pastor Trando itu punya mama masih saudara sepupu seperti itu. Oke. Iya. Pasti masih keluarga ini ya. Iya. Dekat ini. Ya. Tapi saya senang sekali yang ada tradisi ternyata di Palue soal urun rembuk. Itu apakah ada istilah bahasa daerahnya? Kami punya itu Pak, ya istilahnya bahasa kampung daerahnya. Mau bagaimana ya? Karena waktu itu mau anak sekolah, mau jalan atau mulai pendidikan, biasanya semua keluarga itu datang kumpul di rumah itu dengan mereka punya pemberian masing-masing. Jadi mereka support biar mama-mama, yang nenek-nenek, yang laki-laki juga, dengan walaupun di dalam rumah itu ada 3 orang, mereka beri dengan masing-masing, bukan satu rumah yang satu orang, tidak. Tapi mereka itu dengan atas nama mereka masing-masing. Jadi itu yang tipe macam di Manggarai. Ya, kalau anaknya mau sekolah, nanti kita, kenapa begini Pak, kami di Palue itu kalau mau jujur, kami punya penghasilan itu hanya kacang hijau dengan kelapa. Tapi sampai bisa sekolah, macam Dokter Dami itu kami punya bapak besar. Sampai sekolah, itu karena semua keluarga itu terlibat. Oh, itu menarik Bapak. Jadi kalau di Manggarai itu kalau tidak salah pesta sekolah ya, kalau tidak salah. Jadi anak mau sekolah semua datang kumpul, lalu ini. Ternyata tidak hanya di Manggarai, ternyata di Palue juga ya. Ya, saya sudah dapatkan. Kalau di Palue itu istilahnya bakar lilin mau pergi sekolah. Itu bakar lilin. Namanya apa tadi Pak? Bakar lilin. Oh, bakar lilin ya? Iya. Kenapa pakai istilah bakar lilin ya? Karena begini, pada saat anak-anak ini sebelum keluar dari rumah, mereka harus meminta persetujuan dari leluhur. Maksudnya menyampaikan kepada leluhur bahwa mereka akan pergi belajar atau pergi berjuang. Disitulah keluarga akan datang berkumpul semua di situ. Oke. Jadi bakar lilin dalam pengertian minta restu kepada nenek moyang. Pada saat minta restu itu semua keluarga akan datang dan berkumpul lalu memberi sesuatu. Dan itu terjadi pada saat mau pergi studi saja atau setiap saat? Maksudnya ada
ya mungkin sebulan sekali atau hanya waktu awal? Kalau untuk sesajen kepada leluhur, pasti tiap bulan kami buat. Tapi kalau berkaitan dengan pendidikan, biasanya di awal kita mau mulai start itu biasanya kita ada kegiatan tuh. Habis itu pada saat mau ujian akhir, mau susun skripsi, atau itu biasanya kalau butuh biaya agak besar, biasanya keluarga terlibat seperti itu. Tapi untuk rutinitas tiap bulan, mereka dengan caranya mereka juga, untuk uang semester biasanya mereka juga bantu 1-2 sen, sering-sering bantu seperti itu. Wow, jadi ini Aldi bisa dapat terus nih Aldi ya? Iya. Oke. Tapi Bapak, saya ingin tahu, ini ke Mama dulu. Mama apakah dari Palue juga? Tidak, saya dari Maumere. Oke. Kalau Palue punya kurang lebih kebiasaan ada kultur seperti itu. Kalau dari Mama bagaimana? Mama persisnya Maumere mana? Maumere Ohe. Oh di Ohe, oke. Ya. Bagaimana Mama? Ya. Kita biasanya keluarga kandung saja yang membantu. Keluarga kandung, saudara, kakak, adik kandung itu bisa bantu. Oke. Jadi memang ada hal yang membuat kita lebih ringan ya tentang hal ini dan tapi Bapak saya senang sekali bahwa ternyata itu adalah koordinasi antar suku. Kalau di keluarga Mama itu keluarga itu ya. Suku di Palue dalam arti jumlahnya sebesar apa Pak? Jumlah kira-kira berapa orang ya? Kalau misalnya sebentar, kalau Bapak Kosmas itu sukunya suku apa Pak? Kalau saya sih suku Kacumale, dan kebetulan di kami punya suku itu, walaupun saya kecil, saya sebagai kepala sukunya seperti itu Pak. Oke. Ya. Tugas kepala suku Kajumale itu apa kira-kira? Iya, kalau dalam urusan rangkaian adat, habis ada soal belis, soal pendidikan, itu terkonsentrasinya di rumah utama itu, di kepala suku, seperti itu. Itu anggap saya rumah besarnya ya? Iya. Rumah besar, rumah sentral. Oke. Jadi sekarang saya terpecahkan persoalan saya soal finansial. Ya, saya berpikir, ini bagaimana caranya? Ternyata ada mekanisme lokal yang sangat menarik dan yang mendukung pendidikan dari Maumere. Nah, tadi sempat disinggung Bapak besarnya itu Bapak Dokter Dami. Iya. Beliau pernah jadi wakil bupati ya? Bupati, ya. Wakil atau bupati ya? Wakil Bupati Sika. Wakil Bupati Sika, benar. Wakil Bupati Sika. Dan apakah beliau adalah dokter pertama dari Palue? Dokter pertama di Kabupaten Sika. Dari Palue, tapi untuk secara ininya di Kabupaten Sika dia dokter pertama. Oke. Kalau Aldi untuk konteks Palue sebagai keberapa kira-kira kalau jadi dokter? Ini yang ke-9. Urutan yang ke-9. Jadi dari Pulau Palue itu sudah ada ini Aldi yang ke-9. Ya. Oh, hebat ya orang Palue ya. Ya. Karena saya dapat ya ini cerita tentang Palue. Apa benar? Saya mau konfirmasi sedikit bahwa di Palue ada mitos tidak boleh tanam padi ya? Iya. Oke. Itu apa hubungannya bagaimana itu? Saya boleh tanya sih. Ini agak keluar jalur sedikit tapi saya ingin tahu. Iya. Itu tradisi yang kita juga tidak bisa selami Pak. Kalau kita di sana tanam padi, juga padi itu walaupun dia tumbuh jadi tapi tidak berbulir. Itu. Habis itu macam masak moke. Ya. Moke itu hanya untuk iris habis dari pohonnya, kita langsung minum. Tapi kalau kita memasak jadi moke, berarti dia akan kering di pohonnya. Jadi itu. Jadi tradisi yang budak, yang situasi ini yang kita juga sulit untuk menyelami itu semua, karena kalau padi itu tanam juga biar dia tumbuh jadi tapi tidak pernah akan ada bulirnya Pak, seperti itu.
ada dua hal penting yang terjadi, yang ada di Palu sana yang sampai hari ini belum terpecahkan. Jadi ada semacam warisan leluhur seperti Iya. itu, Pak. Iya. Dan orang Palu secara umum memang sangat menghargai warisan-warisan leluhur seperti itu, termasuk yang Iya. tadi soal pendidikan. Iya. Pak, ini menarik. Saya senang sekali dapat info ini tentang pendidikan, lalu mekanismenya, terus dari cerita dari Bidan juga bahwa partisipasi itu menjadi hal yang penting dalam keluarga. Dan Iya. ternyata untuk Kabupaten Sika, Dr. Dami adalah orang Palue plus menjadi dokter pertama untuk Kabupaten Sika. Iya. Dan Aldi adalah dokter ke-7 dari Kesembilan. Calon dokter ke-9. Calon dokter ke-9. Jadi Aldi, ini saya sebut 7 supaya kamu mesti lebih cepat selesainya. Amin. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau kau tunda berarti kau tidak 9 lagi. Bisa jadi ke 10, bisa ke 11, Aldi. Iya. Siap. Oke. Kalau Pak Dokter Dami itu sendiri, dia punya ini termasuk dia punya kakak lah. Anak 2, satunya sudah spesialis, sudah selesai. Yang anak yang kedua juga di kedokteran juga, sementara ambil spesialis juga. Jadi anak 3, 2-nya dokter, satunya sementara ambil spesialisnya, satunya sudah. Itu nenek, kami panggil nenek. Nenek perempuan punya anak, cucu. Jadi di keluarga kami hampir-hampir sebagian kecil masuk di kelompok orang kesehatan, baik dari dokter, perawat, bidan, SKM, apa semua itu kita ada semua. Iya, karena Bapak dan Mama juga orang kesehatan ini. Iya. Jadi Bapak mungkin ya jatuh cinta dengan Mama mungkin karena kesehatan juga, Bapak ya. Ngomongnya nyambung, Bapak ya. Benar Pak. Benar, Bapak ya. Jadinya di tempat kerja. Oke. Awalnya di mana itu? Saya ingin tahu tempat kerja awalnya di mana itu, Bapak? Kami dulu kan di desa, Pak. Jadi pas mau pergi pertemuan, ketemu di oto, naik sama-sama, guyon-guyon, habis itu ya berlanjut lah sampai jadi. Saya ingin tanya ke Mama dulu, itu bagaimana ceritanya, Mama? Bapak waktu pendekatan itu bagaimana? Omong tentang bagaimana obat, vaksin atau apa waktu itu omong itu? Jadi awalnya itu kawan ya cerita, tapi ya, berlanjut jadi pasangan hidup. Ya. Dan omongnya mungkin lebih nyambung, Mama ya, karena sama-sama orang kesehatan. Ya, tapi bagus, Pak. Maksudnya kita di rumah cerita hanya kesehatan, pasien ini sakitnya begini, tapi kalau dengan profesi lain mungkin ceritanya lebih berbeda lagi. Karena ada orang hukum sekarang. Ada satu anak hukum ini. Saya kira itu doanya Mama Bidan itu supaya ada topik yang lain sedikit. Jangan hanya kesehatan. Topik yang lain diperbincangkan. Jadi sekarang ada anak hukum. Kalau farmasi mungkin dekat-dekat, tapi hukum itu yang kira-kira agak berbeda dari dua. Kira-kira dia berbeda dari terahnya Bapak Kosmas dan Mama Bidan. Ini terahnya dia ini agak berbeda nih. Iya. Tapi apakah ada keluarga yang juga hukum dari keluarga besar? Kalau di keluarga belum ada yang hukum. Kalau di sukunya saya itu ada perikanan masuk, di seni masuk, tapi kalau hukum belum. Baru ini yang besar, yang pertama yang ambil hukum. Oh, hebat. Berarti dia berani berbeda. Iya. Oh iya, dia dulu seminari ya? Ya. Oh, oke. Mungkin karena dia seminari dan dalam arti intervensi dari dia seperti Ali kan setiap hari lihat itu dunia kesehatan. Kalau dia kan tidak lihat seperti itu. Mungkin itu juga pengaruh ya, Pak? Dia ini memang kalau komunikasinya bagus karena dari informasi dari teman-temannya kalau mau
komunikasi atau berdebat, bicara tentang hal-hal ilmiah dia biasa baik. Jadi akhirnya dia sampaikan mau masuk ke hukum, ya kami support saja. Oke. Karena kita butuh juga orang hukum untuk untuk persoalan, karena kita negara hukum ya. Saya kira itu menarik sekali, dan dia bisa kolaborasi juga dengan Aldi, juga dengan saudaranya. Karena dunia medis, dunia kesehatan juga sangat membutuhkan urusan itu. Ya. Apalagi kita di tengah COVID, pandemi seperti ini, kemudian kita lihat juga ada beberapa dokter yang punya pendapat lain, akhirnya berurusan dengan hukum dan segala macam. Ya. Nah, ini saya mau tanya, pandemi ini bagaimana keluarga Papa dan Mama dengan Aldi sebagai calon dokter, bagaimana menghadapinya, gitu? Nasihat-nasihat apa, atau kira-kira bagaimana cara hidup di tengah pandemi ini sebagai orang tenaga kesehatan? Iya, prinsipnya prokesnya itu yang kita harus menjadi contoh buat masyarakat. Dan untuk mereka tiga ini kami batasi memang, dan kami di rumah, di keluarga kami keluar itu hal yang penting saja. Kalau memang tidak ada urusan keluar, kami selalu ada di rumah. Dan anak-anak saya itu saya terbiasakan tidak biasa keluar-keluar. Jadi kalau mereka keluar pasti harus minta izin dulu ke saya. Kalau memang saya sudah tidak izin, mereka juga tidak berani untuk keluar dari rumah. Itu saja, Pak. Kalau Mama Bidan? Yang terpenting itu kita jaga kesehatan, kemudian tetap disiplin prokes, kemudian hilangkan pikiran-pikiran yang berat, stres. Karena kalau kita stres juga atau terlalu takut dengan COVID, malah nanti kita imun turun, kita bisa sakit, kita bisa tertular. Oke. Sekarang calon dokter, kita tanya calon dokter ini ya, calon dokter ke-9. Calon dokter ke-9, bagaimana sebagai mahasiswa, kira-kira apa yang Aldi mau bilang untuk teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda di Kabupaten Sika? Kita hidup seperti apa di tengah pandemi inilah? Kalau untuk saya sendiri, saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Sika untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terus juga untuk keluar rumah sendiri, saya sarankan untuk hal-hal yang penting saja. Kalau hal-hal yang berbau untuk senang-senang saja mungkin bisa dikurangi, dan selalu menjaga pola makan agar imun tubuhnya kuat bisa menghadapi pandemi COVID ini, Pak. Terima kasih. Seperti itu. Ini calon dokter ini kita mesti kasih tepuk tangan ini. Bapak Mama, saya ingin tahu, karena di Kabupaten Sika, ya kita ngomong NTT secara umumnya, Flores ya, itu kita dekat sekali dengan pesta. Nah, pesta, kemudian ada minum-minuman seperti moke dan segala macam untuk acara-acara seperti itu. Saya ingin dapat semacam pendapat dulu. Mungkin ini boleh dibilang bagaimana Bapak Mama mendidik anak-anak dalam situasi seperti ini. Iya, pada dasarnya sebelum kita berbicara atau kita mengajak orang lain untuk berdisiplin, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Terus terang Pak, kami selama pandemi ini untuk mereka tiga ini jarang sekali pergi pesta. Mungkin baru 1 kali, tapi itu saya ajak dengan Aldi, tapi yang lain itu tidak pernah pergi. Habis itu kalau di pesta biasanya masker kita tetap pakai. Mungkin kebiasaan di Sika ini kalau duduk bersama minum moke itu 1 gelas keliling, dengan gelas yang sama itu edar dari orang ke orang dengan 1 gelas. Tapi itu kalau di pedalaman, atau kalau di kota sudah sedikit modern. Kebetulan saya juga tidak minum, tidak rokok, jadi kita atur jarak. Kalau mereka ajak, kita terima kasih saja, dan sedapat mungkin untuk cepat kembali ke rumah. Jadi kita tidak terlalu lama-lama kontak dengan orang lain, seperti itu.
sambil duduk dengan mereka, kita kalau ada ruang untuk kita beredukasi, kita menyampaikan. Tapi harus lihat situasi, jangan sampai kita edukasi di tempat atau situasi yang salah, akhirnya tidak juga, belum tentu apa yang kita sampaikan untuk masyarakat orang bisa terima. Karena situasi kita harus lihat kondisinya seperti itu, Pak. Berarti poinnya adalah harus teladan ya? Iya. Nah, ini saudaranya Aldi itu yang sulung namanya siapa? Aldo. Sebentar, Aldo, yang kedua? Alda. Oh, ini satu cewek? Atau? Iya, satu cewek. Satu cewek di tengah. Satu cewek di tengah, terus Aldi. Ini namanya bagus-bagus ini ya? Iya. Jadi supaya mudah diingat, Aldo, Alda, Aldi. Ya. Jadi kalau satu bilang, di mana nih Alda nih, gitu ya? Iya. Aldi di mana nih? Gampang sekali ingat ya. Iya. Itu nama diberikan oleh siapa, Bapak atau Mama? 3 nama yang menarik dengan huruf A yang pertama, dan ada huruf L-nya, ada huruf D, yang A, I, O yang terakhir. Iya, kalau yang paling besar itu kita dulu lagi fans dengan bola kaki. Waktu itu Ronaldinho. Ronaldo yang dari Brasil ya. Oh, Ronaldo, ya. Brasil. Ya, Ronaldo. Tapi kita tidak ini akhirnya kasih nama Simon Alexander Ronaldo. Ronaldo, tapi tidak lulus Ronaldo seperti itu. Iya. Iya. Nah, berarti dari sepak bola itu kemudian yang kedua disusun berdasarkan itu ya? Iya. Kalau Alda nama lengkapnya bagaimana? Maria Alda Faustina Vera, karena kita terinspirasi dengan Suster Faustina. Dengan itu, habis itu dia punya om bilang ada artis yang nama Alda Risma, jadi kami kalau begitu itu fansnya dia punya om. Sedangkan yang bungsu calon dokter, kalau Aldi ini hanya kenal untuk memudahkan mereka 3, jadi hanya roba nama-nama yang ekornya saja. Jadi Aldi harus ingat bahwa sebagai bungsu itu ya sudah, itu diatur-atur saja lah gitu, ikut-ikut saja. Siap Pak. Oke. Tapi Bapak kadang-kadang itu dalam kita kunci orang bilang yang terkecil dialah yang terbesar. Itu kadang-kadang bisa jadi juga nih calon dokter ini menjadi kita tidak tahu dia ke depan bagaimana perjalanan dia, tapi saya sendiri sangat mendukung Aldi. Lalu ada kakaknya Aldo, calon sarjana hukum. Lalu ada Alda yang di farmasi. Dan ini tiga generasi emas NDT lah kalau kita katakan begitu, karena mereka datang dididik dari keluarga yang luar biasa. Tadi ada kejujuran, sederhana, disiplin. Ini jadi sekolah itu bukan soal ijazah dalam hal itu. Jasa itu adalah reward yang kurang lebih akhir dari perkuliahan. Tapi value-nya itu menurut saya penting. Aldi mungkin masuk sebagai calon dokter dengan teman-teman lain sama mereka, tapi goalnya sebagai dokter itu beda karena dididik dengan model pendidikan yang boleh kita katakan ini kalau model Bapak ini kira semi militer lah kelihatan ini. Agak semi militer ini. Ya. Baik. Jadi saya secara pribadi mewakili teman-teman dari kelompok Ide Sejuk. Kami sangat senang karena ini luar biasa, karena meluangkan waktu ini sudah mau sejam bersama teman-teman yang akan menonton ini tayangan kita hari ini. Saya sangat yakin bahwa teman-teman terinspirasi dengan kisah-kisah dari keluarga Bapak Kosmas dan Mama Bidan. Ini juga calon dokter, juga ada 2 saudara kita yang belum bergabung, Aldo dan Alda. Ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak, Mama dan
Aldi sudah menyiapkan waktu, kita bisa ngobrol. Saya tahu pasti banyak kesibukan di rumah, tetapi karena urusan ini, akhirnya mau tidak mau harus sejam ini diberikan ruang untuk ide sejuk. Saya sangat mengapresiasi dan menghormati Bapak Mama dan Aldi. Jadi terakhir saya minta satu masing-masing, mungkin Bapak Kosmas atau Mama Bidan atau Aldi, sampaikan kira-kira satu closing statement lah. Entah itu tentang pendidikan atau ya mungkin kita ngomong tentang pendidikan saja. Apa sih masukan untuk pendidikan anak-anak NTT ya, yang sekarang sedang kuliah dan yang mungkin ada yang baru mulai kuliah atau juga yang akan mengakhiri kuliahnya. 1-2 kalimat untuk closing. Mungkin dari Bapak dulu. Baik, terima kasih Pak. Memang kalau soal waktu memang saya ini baru pulang langsung diminta Aldi dengan mau bilang cepat-cepat ini kita sudah memulai. Kebetulan kami masih rapat manajemen, tapi saya mohon izin duluan karena saya merasa penting sekali bahwa pada sore hari ini saya harus ketemu dengan orang yang luar biasa seperti Pak hari ini yang bisa minimal memberikan pencerahan untuk kami orang tua. Terus terang Pak, pertama kenapa sampai kami mendukung Aldi supaya masuk dan berkuliah di kedokteran, karena mungkin keluarga saya atau orang-orang yang ada di Sika ini berpikir bahwa sekolah kedokteran itu mahal sekali. Dan terus terang Aldi ini pada saat pergi ambil surat dia punya STTB rapor di sekolah, pas bilang dia masuk di kedokteran, orang kaget karena mungkin orang berpikir apa bisa bayar atau tidak. Tapi kami kesampingkan soal biaya, tapi karena kebersamaan itu yang akan bisa kalau kita sudah bersatu, hal yang seberat apapun kami berpikir dalam keluarga kami bahwa kami bisa lawan. Dan terima kasih untuk Pak Bill pada sore hari ini sudah dan saya dengar dari Aldi bahwa mungkin Pak Bill juga dari Flores sama-sama. Dengan berjalannya waktu mungkin hari ini Aldi masih di Flores, tapi seandainya dia kalau sudah dan mereka bertiga kebetulan di Surabaya semua, mereka sudah ada di sana. Kalau ada kurang, ada masalah, tolong bimbing mereka, ajari mereka, ajak mereka supaya mereka juga mungkin besok lusa sama-sama seperti kita di hari ini. Itu saja. Mohon maaf apabila dalam kebersamaan kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dari keluarga kami, keluarga besar anak Aldi, keluarga besar Kak Jumale, kami mohon maaf. Kalau ada hal lain yang berkaitan dengan ini, kami membuka dan kami mengharapkan supaya Pak juga membuka ruang untuk kami. Mungkin di kesempatan-kesempatan lain kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Kalau untuk saya sendiri proses untuk kalimat-kalimat terakhirnya, mungkin utamakan dulu pendidikan. Otomatis semuanya akan dimudahkan. Jadi di mana kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Untuk Mama. Kalau dari saya, kalau semua itu sudah rencana Tuhan, pasti ada jalan untuk kita bisa mencapai. Jadi saya titip pesan untuk Aldi dan anak-anak yang masih berjuang, jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, karena semua itu adalah rencana dan titipan Tuhan. Tetap berjuang dan ingat, keberhasilan itu kalau sudah di tangan itu merupakan hadiah yang baik untuk orang tua. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira itu closing statement luar biasa, tidak perlu tambah lagi karena sudah sempurna.
Jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kosmas, Bidan, dan Aldi untuk kesempatan ini. Salam untuk semua keluarga di Momere, keluarga besar. Terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat sore untuk kita semua. Sore. Sore ya Pak. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Iya Bapak Kosmas, saya dari Larantuka ya Pak ya. Oh ya. Dan kita itu Palue dengan Flores Timur itu katanya bersaudara. Iya, Igoenga. Iya, orang Palue tidak boleh berkelahi dengan orang Flores Timur. Iya, Karena begitu. dari suku Igoenga. Iya, dari suku Igoenga. Kami di Palue itu ada 2 suku, Enderoja dengan Igoenga. Jadi tidak boleh baku marah atau bertengkar atau baku perang, itu tidak boleh, haram tuh. Oke. Jadi Bapak terima kasih. Saya kira hari ini karena memang mungkin filosofi Igoenga itu maka agak lancar ini kita. Sangat lancar ini. Oke. Terima kasih. Salam untuk keluarga semua. Saya ucapkan selamat sore untuk Bapak Mama dan terima kasih banyak. Ya. Oke. Terima kasih ya. Bang.